Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga, tuan rumah, remaja pemuda. Semoga ibadah ini diberkati Tuhan. Marilah kita mulai ibadah ini, kita berdua dalam hati kita masing-masing. Ya Tuhan Allah, dengarkan dan kabulkanlah doa kami ini. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 326 ayat 1 dan 2. Pujian malam kunyanyikan. Pujian malam kunyanyikan, syukur ya Tuhan padamu. Meskipun sinar surya hilang, Engkau tetap cahayaku. Tiada sayang ibu bapa yang menandingi sayangmu. Tak putus ku kau pelihara, kau sumber rahmat bagiku. Dengan setia kau menjaga, mengasuh dan membimbingku. Engkau sertai tiap saat, pun dalam susah dan keluh. Sekarang tiba malam hari, tubuhku melepas lelah. Telah kau tolong dari pagi, syukur dan terimalah. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau menyertai dan memberkati kami dalam segala perjalanan hidup kami satu hari ini. Kami juga bersyukur kalau pada malam ini Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk beribadah. Biarlah kiranya sukacita surgawi boleh ada dan hadir dalam kehidupan kami. Dan kami percaya lewat ibadah ini Tuhan berkati dan terima menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah juga melalui ibadah ini kami dibekali dan dikuatkan di dalam iman, sehingga kami hidup berdamai di dalam diri kami kepada Tuhan maupun kepada sesama kami. Di dalam Yesus Kristus terimalah doa kami ini. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1. Kusuka menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, peliput terkesan. Ku suka menuturkan, ku suka mengasyur
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, remaja pemuda HKBP, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis dalam Kolose 3 ayat 15 sampai 17. Demikian bunyinya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini berbicara bahwa sangat pentingnya bersatu. Sangat pentingnya hidup bersatu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu firman ini disampaikan, bahwa pengajar-pengajar sesat telah memasuki gereja, telah memasuki hidup orang Kristen. Pengajar-pengajar sesat itu tidak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah keselamatan dan kehidupan. Bahkan mereka tidak mengakui bahwa di dalam Yesus Allah mendamaikan manusia dengan Allah dan mendamaikan manusia dengan manusia. Tentu ajaran ini menumbuhkan perbedaan pendapat dan menimbulkan perselisihan, bahkan perpecahan di tengah-tengah jemaat itu. Paulus tidak menginginkan hal itu terjadi. Tidak menginginkan adanya perselisihan, apalagi perpecahan di tengah-tengah jemaat. Karena itu Paulus berkata, supaya umat Kristen tetap bersatu dan hidup berdamai antara satu dengan yang lain. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus menjadi pemersatu bagi mereka. Bahkan mereka harus hidup di dalam damai Kristus. Artinya firman ini sangat bermanfaat kepada panggilan kepada orang Kristen untuk bertumbuh dalam semangat, bahkan di dalam damai Allah, bahkan di dalam kematangan hidup spiritual. Karena itu orang Kristen harus menampilkan keunggulan etis dan moral yang terbaik, berdamai untuk semua orang. Allah telah memilih orang Kristen untuk rencana khusus di tengah-tengah dunia untuk terlibat dalam melaksanakan kebaikan Allah. Karena itu orang Kristen harus bertanggung jawab menghidupi keterpilihan itu secara dewasa dan matang di dalam iman. Bahkan bentuk kematangan spiritual tercermin dalam relasi bagaimana hubungan kita baik dengan Tuhan, bagaimana relasi kita baik dengan sesama kita. Bahkan relasi yang baik itu terwujud dari tindakan dan kehidupan kita, bagaimana kita hidup di dalam buah-buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22. Umat Kristen yang matang di dalam iman dan spiritualnya tentu tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia hidup untuk orang lain. Bukan hanya mengasihi dirinya sendiri, tapi mengasihi orang lain. Karena itu,
Paulus berkata bagaimana orang Kristen itu hidup menurut kehendak Allah. Dalam hal itulah orang Kristen dimanapun dia berada harus berhikmat untuk memahami kebenaran Allah. Orang Kristen tidak boleh memahami kebenarannya sendiri atau kebiasaan-kebiasaan yang ada. Tapi orang Kristen harus hidup berhikmat, mengerti apa kebenaran Allah. Sehingga dia hidup di dalam kebenaran Allah itu. Bukan apa kata A, bukan apa kata B. Tapi harus konsisten dan tetap berada pada kebenaran Allah. Pada umumnya manusia mempertahankan kebenarannya atau membenarkan dirinya sendiri. Bahkan dipengaruhi oleh kebenaran-kebenaran yang ada dalam arti tanda kutip. Bahkan membenarkan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Tapi firman ini mengajak kita tidak boleh terpengaruh. Tapi kita harus membiasakan yang benar. Yaitu kebenaran di dalam Yesus Kristus. Karena itu Yesus menjadi ukuran kita. Bukan diri kita, bukan orang lain, bahkan bukan apa yang ada di dunia. Makanya dikatakan tadi, dalam perkataan atau perbuatan, kita harus melakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau keinginan Tuhan. Tadi dikatakan, hendaklah damai Kristus memerintah dalam hidupmu. Damai sejahtera di sini tidak semata-mata sebuah damai individual. Namun, damai yang dimaksud adalah damai yang universal. Artinya, damai sejahtera itu bukanlah urusan pribadi, tapi damai sejahtera itu adalah untuk semua orang. Damai kebersamaan. Ketika terjadi aliran sesat dan berhadapan dengan aliran sesat, maka secara bersama-sama harus bertanggung jawab menjaga kebenaran Allah. Harus secara bersama-sama menjaga kedamaian. Jangan karena sesuatu terjadi perpecahan. Tapi mereka harus hidup di dalam damai sejahtera Allah. Itulah yang boleh kita hidupi dalam kehidupan ini. Kita harus tetap hidup damai dengan Tuhan. Hidup damai dalam kehidupan kita. Hidup damai dengan sesama kita. Jangan sampai ada perpecahan di antara kita. Jangan sampai ada yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Maupun yang merusak hubungan kita dengan sesama. Matius 5 ayat 9 dikatakan. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Sebagai mana Tuhan Yesus ke dunia ini. Untuk mengadakan damai, perdamaian dengan Allah, perdamaian dengan sesama. Itulah yang harus kita teladani dan kita tiru. Hidup berdamai dalam diri kita. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Kita satu di dalam Kristus. Karena itu bagaimana kita supaya dapat bersatu di dalam Kristus? Kita berbeda latar belakang. Kita berbeda tempat, mungkin berbeda kepentingan dan berbeda kebutuhan. Makanya dikatakan tadi segala perkataan atau apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu di dalam Kristus. Karena itu Kristus sebagai ukuran, Kristus sebagai patokan bagi kita. Dimanapun kita berada, siapapun kita, atau apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, supaya tetap kita bersatu di dalam Kristus. Kristus menjadi patokan dan ukuran kita. Karena itu, bagaimana kita dalam hidup ini, dalam perkataan, dalam perbuatan, lakukan sesuai dengan apa kehendak Kristus. Saudara-saudaraku, sebagai orang beriman, tentu kita memakai bahasa yang santun, bahkan bahasa yang baik dalam berkomunikasi, dalam berbicara ataupun dalam bertindak. Kata-kata dan bahasa kita mestilah menjadi alat pemersatu, merangkul, menghibur dan menguatkan. Jangan pernah memecah atau merusak. Kalaupun kita menegur,
bahkan mengoreksi seseorang, mari kita lakukan itu secara kritis. Bahkan kita harus melihat dan menyampaikan itu secara berhikmat atau arif dan bijaksana. Jangan sampai menimbulkan dan menciptakan jurang pemisah di antara persahabatan dan persaudaraan. Jangan sampai memunculkan perpecahan dan pertengkaran. Tapi bagaimana kita sebagai orang Kristen hadir untuk merajut persatuan, merajut kebersamaan, merajut kerukunan, merajut persaudaraan, supaya di mana kita ada, damai sejahtera ada di sana. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus pintar dalam kehidupan ini. Menyadari bahwa diri kita adalah pembawa damai sebagai anak-anak Allah. Bahkan kita adalah perekat dan pemersatu. Karena itu segala perkataan dan perbuatan kita harus sesuai dengan kasih dan damai sejahtera Allah. Firman ini mengajari kita bahwa apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita pikirkan dan bicarakan bermuara kepada damai Tuhan. Perkataan dan tindakan kita merupakan ucapan syukur atas karunia Tuhan. Bahkan membawa orang kepada karunia dan keselamatan daripada Tuhan. Generasi remaja pemuda secara khusus disapa oleh firman ini. Hati-hati kepada aliran-aliran sesat yang bisa merusak hubunganmu dengan Tuhan, yang bisa merusak hubunganmu dengan orang tuamu, bahkan dengan sesamamu. Tapi bagaimana kamu sekarang sebagai anak bangsa harus berdiri mewujudkan kerukunan, persatuan, dan juga mewujudkan damai sejahtera dalam kehidupan. Berdamai dengan hatimu. Terima damai daripada Tuhan. Berdamai dengan sesama. Percayalah, hidup dan masa depanmu ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan anugerahkan itu kepadamu, membuat hidupmu penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah menyapa kami di dalam firman-Mu. Biarlah kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Jangan ada aliran-aliran sesat yang mempengaruhi kami. Tapi kami boleh setia mengikut Yesus apapun yang boleh terjadi. Kami boleh setia hidup di dalam kemurnian iman kami. Bahkan di dalam kemurnian firman-Mu. Serta kami boleh hidup damai sejahtera di dalam Tuhan. Kami sebagai umat Kristen termasuk sebagai generasi muda. Dalam perjalanan hidup ini banyak yang dapat mempengaruhi kami. Tapi biarlah kami boleh hidup hanya menuruti Engkau, melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan ini. Kami percaya damai sejahtera Allah ada bersama kami. Dan di dalam damai sejahtera itu kami menapaki kehidupan ini sehingga kami boleh diberkati menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Segala harapan, segala masa depan, bahkan perjalanan hidup kami serahkan kepadamu. Serta doa dan permohonan kami ini Engkau terima dan kabulkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita berikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1-2, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyintai yang gelap. Kirimlah berita Injil menyintai yang gelap. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu
dan janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang tergelap. Kirimlah berita Injil menyertai yang tergelap. Marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Shalom.